Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah artinya perantara, tengah atau pengantar. Dalam bahasa Inggris, media bentuk dari medium yang berarti tengah, antara, dan rata-rata. Menurut Wilbur Scrum mendefinisikan media sebagai teknologi informasi dapat digunakan dalam pengajaran. Secara khusus, yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mat'u. Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat perantara untuk mencapai satu tujuan tertentu. Sedangkan dakwah adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan. Media dakwah ini dapat berupa barang atau alat, orang, tempat, kondisi tertentu, dan sebagainya. Kata dakwah dalam pengertian terminologi adalah menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu. Adapun orang yang melakukan ajakan atau seruan tersebut dikenal dengan dai, orang yang menyeru. Pada sisi lain, karena penyampaian dakwah termasuk tabligh, maka pelaku dakwah disebut di samping dapat disebut dengan dai, dapat pula disebut dengan mubalik, yaitu orang yang berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada pihak komunikan. Menurut Hamzah Yaqub, media dakwah adalah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Sementara itu, Wadi Bakhtiar dalam Syamsul Munir Amin menjelaskan bahwa media dakwah merupakan perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Media yang dimaksud bisa berupa televisi, video, kaset rekaman, majalah, dan surat kabar. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media dakwah adalah sarana atau alat untuk mempercepat ide-ide dakwah agar dapat dipahami dan diterima oleh mat'u. Oleh karena itu, media dakwah perlu menjadi perhatian para pelaksana dakwah. Jenis-jenis media dakwah. Media dakwah menurut Syamsul Munir dalam bukunya Ilmu Dakwah dibagi menjadi dua, yaitu satu, media non-massa, manusia seperti utusan, kurir, dan lain-lain. B, benda seperti telepon, surat, dan lain-lain. 2, media massa. A, media massa manusia seperti pertemuan, rapat umum, seminar, sekolah, dan lain-lain. B, media massa benda seperti spanduk, buku, selebaran, poster, folder, dan lain-lain. C, media massa periodik cetak dan elektronik seperti visual, audio, dan audiovisual. Media dakwah menurut Hamzah Yaqub membagi media menjadi 5 macam. 1, lisan yakni dakwah secara langsung melalui perkataan seperti ceramah, khutbah, pidato, bimbingan, dan lain-lain. 2, tulisan yaitu bentuk tulisan yang dapat berupa novel, majalah, koran, spanduk, dan lainnya. 3, lukisan yakni segala sesuatu gambar dapat berupa lukisan, fotografi, karikatur, dan sebagainya. 4, audio visual yakni dakwah berupa suara dan gambar seperti internet, televisi, dan lain-lain. 5, akhlak yaitu sikap atau perbuatan yang bercerminkan ajaran Islam yang dapat dilihat langsung atau ditiru langsung oleh mat'u. Pemilihan media dakwah. Dengan banyaknya yang ada, maka dai harus dapat memilih media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Tentunya dengan pemilihan yang tepat atau dengan menetapkan prinsip-prinsip pemilihan media. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu memilih media adalah sebagai berikut. 1, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan keserasian yang berbeda-beda. 2,
Media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. 3. Media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. 4. Media yang dipilih sesuai dengan materi dakwahnya. 5. Pemilihan media hendaknya dilakukan secara objektif, artinya pemilihan media bukan atas dasar kesukaan dai. 6. Kesempatan dan ketersediaan media perlu menjadi perhatian. 7. Efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.